woro-woro bahwa majikan seharusnya tidak menterminate pekerjanya jika mereka terkena COVID, ya kan? Dan bahkan bisa didenda 100.000 Hong Kong dolar. Nah, di sini sejak itu keluar, saya sudah menyampaikan apa? Pemutusan kontrak itu hak majikan, pekerja juga berhak. Dan apapun alasannya, pemutusan kontrak tetap sah. Tadi ada yang mengirimi saya menyoal komentator menyatakan dia setelah negatif diterminate oleh majikan. Terus bagaimana? Apa bisa melapor? Dari kemarin di saat woro-woro bahwa majikan seharusnya tidak menterminate pekerjanya jika mereka terkena COVID, ya kan? Dan bahkan bisa didenda 100.000 Hong Kong dolar. Nah, di sini sejak itu keluar, saya sudah menyampaikan apa? Pemutusan kontrak itu hak majikan, pekerja juga berhak. Dan apapun alasannya, pemutusan kontrak tetap sah. Besar juga kemungkinan majikan tidak menyebutkan alasan tersebut. Bagaimana melapornya? Nah, Anda harus mencari bukti, sudah saya sampaikan ya, di video YouTube saya sudah ada, di video di page saya pun sudah ada. Bukan 100K-nya yang menjadi masalah, bukan berapa denda yang akan menjadi masalah, atau dibolehkan atau tidak. Tetapi kembali lagi, karena kontrak kerja tidak memandang hak manusiawi. Karena tidak semua majikan memandang Anda seperti halnya Anda bagian dari mereka. Tidak semua majikan bisa membaca pikiran Anda dengan tanpa Anda membicarakan. Jadi kenapa saya lebih menyarankan komunikasikan. Nah, yang pertama, bagaimana jika ternyata Anda positif dan mengalami karantina? Akankah karantina di rumah atau Anda harus keluar? Jika Anda di dalam rumah, kalau saya menjadi Anda, kalau memang di rumah itu tidak banyak orang, Anda yang memang harus di dalam rumah. Usahakan majikannya yang keluar. Jadi, kenapa Anda yang di dalam rumah? Karena Anda harus membersihkan rumah tersebut. Meskipun dalam artian yang positif bukan Anda sekalipun, meskipun yang positif itu adalah majikan Anda tinggal di luar, Anda tetap harus membersihkan rumah. Kalau yang positif Anda, tinggallah di rumah, tawarkan itu ke majikan Anda. Karena rumah itu ada virusnya. Rumah itu mengandung yang namanya germ, ya kan, kuman virus bakterinya. Nah, jadi kalau majikan Anda yang tinggal di dalam rumah, majikanmu melembak, dia nggak akan mengerjakan yang namanya pekerjaan rumah, kecuali memang mereka menyadari harus mengerjakan, ya kan? Nah, maka beruntunglah kalian yang disuruh karantina di dalam rumah, kalian cukup di dalam kamar, tidak boleh mengerjakan yang lainnya atau menyentuh barang lainnya, karena mereka majikan itu sadar kalau Anda menyentuh barang-barang tersebut, artinya kuman tersebut akan stay di situ untuk beberapa jam minimal, ya kan? Nah, kalau majikan Anda tidak paham ini dan nggak mau tahu ini, disinilah Anda harus menjelaskan, ya kan? Nah, terus tadi apakah itu bisa si admin membantu melaporkan karena kebetulan itu postingan dari Apa Kabar Plus? Nggak ada, nggak bisa. Admin yang memberikan berita ataupun saya ataupun siapapun tidak berhak untuk melaporkan kasus Anda, karena Anda yang mempunyai masalah, Anda yang tahu masalahnya, Anda yang memiliki buktinya. Kenapa kamu minta orang lain melaporkan? Tidak bisa, ya. Kenapa saya bilang jadilah PMI mandiri, jadilah PMI aktif, jadilah PMI cerdas, ya. Tidak ada yang memberikan karpet merah buat Anda. Nah,
Di sini langkah-langkahnya kan sudah saya sampaikan. Cari buktinya, pembuktian bahwa majikan menterminate kamu dengan alasan tersebut. Ya toh. Yang kedua, selanjutnya kamu melaporkan, jangan menandatangani apapun kalau kamu nggak ngerti, termasuk kertas kosong atau pernyataan apapun yang kamu meskipun dipaksa, jangan kamu tanda tangani. Selanjutnya, kamu bisa membuktikan kalau sudah ada yang namanya surat pembuktian, Anda melaporkan satu ke KJRI, yang kedua ke Labor Department. Kenapa KJRI? KJRI wajib tahu majikan ini memperlakukan warganya seperti apa. Masuk catatan. Dan memberi teguran kepada agen yang memprosesnya. Nah, kenapa Labor Department? Anda melaporkan ke Labor Department bukan meminta dendanya. Memastikan status Anda meskipun kondisi terminate, Anda masih bisa proses mencari majikan baru dan menunggu visa di Hong Kong. Tetapi bukan berarti Anda pun juga bisa menunggu visa di Hong Kong. Meskipun ada rekomendasi dari Labor. Karena dibolehkan atau tidak kembali lagi kepada imigrasi Hong Kong. Ya, jadi tidak ada yang bisa memaksa keadaan ini, apalagi sampai Anda bilang harusnya saya tidak diterminate. Kata harusnya, should not dismiss foreign domestic helper who contracted with COVID-19. Should not dismiss artinya tidak seharusnya. Bukan berarti dilarang, ya. Tidak ada kata prohibited, ya kan? Tetapi kalau Anda memang melaporkan dan membuktikan, besar kemungkinan Anda pun juga bisa mendapatkan kemenangan. Tetapi kembali lagi kepada usaha Anda, tata caranya Anda menghadapi situasi, bagaimana Anda bisa mendapatkan langkah yang tepat, atau hanya berkutat dengan kemarahan. Kenapa? Karena marah, karena apa? Satu, di luar ekspektasi. Dua, justru Anda dirundung kemarahan, Anda tidak siap untuk menerima kenyataan. Karena Anda positif maupun tidak positif, bisa saja diterminate. Anda sakit atau tidak sakit, bisa saja diterminate. Ingat, alasan terminate kontrak bisa apa saja. Tidak melulu dengan kata sakit. Karena nggak mungkin majikan memberikan kalimat itu di surat pemutusan kontrak. Tidak. Mereka tahu resikonya, mereka paham resikonya, mereka akan memberikan keterangan lain di sini yang memang harus diperhatikan oleh teman-teman. Jadi apapun alasannya pemutusan kontrak itu syah jika majikan sudah memenuhi syarat. Masalah Anda terima atau tidak terima itu di luar lagi tanggung jawab majikan Anda. Sama halnya Anda. Jika Anda tidak menambah kontrak atau Anda ingin memutus kontrak, Anda ingin pulang, majikan setuju atau tidak setuju, Anda sodori surat notis, tidak menjadi masalah. Majikan tanda tangan atau tidak, not the problem, ya kan? Yang menjadi masalah, Anda sudah memberitahukan kepada majikan Anda tidak menambah kontrak, atau Anda tidak melanjutkan kontrak, atau Anda yang namanya mengundurkan diri, atau Anda notis, atau Anda ngebreak dengan syarat ketentuan berlaku yang sudah saya bahas. Di mana dua cara, langsung atau tidak langsung. Kalau langsung, hari itu juga Anda keluar dengan membayar setara 1 bulan gaji. Ya, kalau tidak langsung Anda memberikan 1 bulan notis atau yatkoyut tungji. Majikan tanda tangan atau tidak menjadi masalah. Majikan menerima atau tidak, this is not the problem. Yang penting Anda sudah memberitahukan, Anda sudah memberikan, kemudian Anda memberitahukan pihak imigrasi, visa Anda diputus. Dan Anda hanya mempunyai izin tinggal 14 hari di Hong Kong setelah tanggal aktivasi Anda keluar dari rumah majikan. Selanjutnya dalam jangka 14 hari ini Anda harus meninggalkan Hong Kong, atau jika Anda memproses dengan majikan baru, silahkan Anda pulang ke negara asal untuk menunggu prosesnya. Kenapa tidak bisa di Hong Kong? Peraturan. Tapi banyak agen yang membuktikan bahwa mereka bisa tinggal di Hong Kong. Keberuntungan. Siapa yang menjamin? Tidak ada, karena peraturan tetap paten, di mana siapapun Anda, kalau Anda diputus kontrak dengan
alasan yang kuat dan sah, serta bukan karena kondisi khusus Anda harus pulang ke negara asal. Jadi, stop protes. Pahami hak Anda, pahami masalah Anda. Self-talk itu perlu, di mana untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan sekali lagi, kalau menurut Anda omongan saya pedas, ya, kalau menurut Anda kontreng nggak berguna, jangan ikuti. Kalau menurut Anda info saya berfungsi dan bermanfaat, silahkan ikuti di Kontreng Fans Club, channel YouTube saya, karena semua video akan diupdate di sana dengan berbagai masalah dan solusinya. Tapi tidak untuk masalah mencari jodoh dan masalah keuangan, karena itu bukan bidang saya. Kayau dan bersama saya, Konslator.